Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami harus mencintai sesama kami. Terlebih orang-orang yang tidak dapat menyelamatkan atau memperbaiki diri mereka sendiri. Orang hina, orang miskin, orang terlantar, para tamu, orang di penjara dan seterusnya. Bantu kami ya Bapa supaya kami bisa memberikan hati kami kepada mereka. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, hari ini Yesus memberikan perumpamaan tentang akhir zaman, di mana di akhir zaman kita diadili sebesar apa cinta kita kepada orang lain. Sebesar apa cinta kita kepada orang miskin, orang hina, orang kecil. Dan saya kira sebagai orang Katolik kita selalu diingatkan akan tanggung jawab ini. Dan tak henti-hentinya kita semua perlu mencintai sesama dan harus mencintai sesama. Tapi ada yang menarik saudaraku terkasih, apa yang disampaikan Yesus kepada domba di sebelah kanan, kepada kambing di sebelah kiri. Kepada domba itu yang telah melakukan apa yang dia lakukan kepada orang di penjara. Orang miskin, orang hina, orang tamu. Dan hadiahnya dikatakan, terimalah kerajaan yang telah disediakan Tuhan sebelum dunia dijadikan. Dan menarik sekali, jadi terimalah kerajaan kepada kalian yang telah melakukan yang terbaik, apapun juga kepada orang kecil, orang miskin, orang hina. Sebelum dunia dijadikan. Kerajaan diberikan kepada orang yang berbuat baik, berbuat kasih kepada orang lain. Luar biasa menurut saya. Sebelum dunia dijadikan, jadi Tuhan sudah menjanjikan kepada orang lain yang berbuat baik, itu kerajaan. Yang kedua, kepada kambing juga yang tidak melakukan yang baik, melakukan yang jahat kepada orang-orang miskin, orang kecil, orang terlantar. Masuklah dia ke dalam neraka yang api neraka. Ya, di mana malaikat-malaikat yang menentang Allah ada di situ dan api yang kekal. Jadi kalau kita perhatikan sungguh-sungguh bahwa saudaraku terkasih betapa pentingnya kita mencintai terlebih orang yang tidak bisa menolong dirinya sendiri. Orang hina, orang kita anggap miskin, kita anggap tak peduli. Ya. Nah pertanyaan kita lebih lanjut adalah siapakah sesama kita, siapakah orang miskin itu? Siapakah orang terlantar itu? Yesus menekankan adalah di bagian lain dari kitab suci seperti orang Samaria, siapakah sesama itu? Orang-orang terhadap orang-orang yang ditindas ini adalah Anda sendiri, kita semua. Artinya apa? Sesama kita bukanlah orang yang nanti kalau kita sudah kaya. Nanti kalau kita sudah hebat. Bukan itu. Sekarang ini. Saat ini juga. Kepada siapa? Kepada orang yang kita dalam kendali kita di keluarga kita. Entah bapak ibu kita. Yang sudah tua, sudah sepuh. Kita layani. Entah suami Anda atau istri Anda yang mungkin kata nakal atau berdosa atau apa. Mungkin anak-anak kita yang menjauh dari Tuhan. Jadi yang berada dalam kendali kita, yang berada dalam kontrol kita ini. Itulah sesama kita yang perlu kita tolong. Bukan yang jauh, bukan yang di Amerika, bukan yang di Eropa, bukan yang di mana-mana. Tapi lebih yang berada dalam kontrol saya. Tentu saja misalnya kalau kita mau berdoa untuk perdamaian di Rusia, di Ukraina yang semakin mengerikan dan merasa bahwa Putin akan memanjat tombol nuklirnya itu ke Eropa atau ke Amerika atau kemana saja. Ya. Dan jutaan orang akan habis. Ya itu kita bisa berdoa untuk itu. Tetapi yang kita juga bisa, artinya berada dalam kontrol kita. Pikiran saya, hati saya, doa saya, diri saya yang berada dalam kontrol. Ya.
yang saya bisa berikan kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada opung, kepada siapa saja, kepada orang di sekitar kita. Ya. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, karya kasih Kristus itu konkret nyata di dekat saya. Dan itu dalam kendali kita, ya, harus kita lakukan, karena akibatnya itu bisa kita kerajaan yang telah disediakan bagi mereka yang melakukan itu sebelum dunia dijadikan, atau neraka. Dan itulah akhir. Jadi hidup kita pada akhirnya hidup kita pada akhirnya dinilai seberapa besar kasihku kepada orang-orang kecil. Siapa dia? Orang di sekitar kita. Siapa dia? Orang yang membutuhkan kita semua. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus sadar juga akan tanggung jawab kita, keselamatan orang lain. Ya. Jangan sampai tangan kanan saya menolong, tangan kiri saya gembar-gemborkan. Tidak perlu kita menggembar-gemborkan apa yang perbuatan baik yang kita lakukan. Ya. Tetapi memberi dengan tulus hati. Dan jangan pernah juga mengatakan nanti kalau saya sudah kaya. Tidak. Kita perhatikan bagaimana seorang janda miskin yang memberikan sebagian dari yang dia miliki. Kita melihat dalam YouTube viral bagaimana seorang anak kecil, seorang pembantu rumah tangga, seorang tukang cuci yang mendapatkan uang kurang lebih kalau ke dalam rupiah 4.000 rupiah. Dan uang itu dipersembahkan kepada paus yang sedang berjalan di Sudan. Luar biasa. Jadi bukan sekali lagi pada benda, pada materi, tapi niat hati kita bermurah hati, berbelas kasih. Para saudara, saya mau cerita sedikit. Kemarin ada beberapa anak dari satu kabupaten di Papua Barat, ya, 14 orang dengan 2 pembinanya, retret di rumah. Bukan retret lah, weekend, anak SMP. Saya mempunyai tanggung jawab itu, merasa bertanggung jawab karena apa? Umat di Sidikalang itu begitu murah hati kepada kami para postulat. Ada beras, ada minyak, ya, diberikan, ada berbagai macam kebutuhan sembako yang diberikan oleh umat. Mereka begitu sayang kepada postulat ini untuk para pembina, para calon imam Karmelit pada awalnya. Sangat luar biasa. Nah, karena umat begitu luar biasa, saya murah hati kepada kami. Kami pun juga murah hati kepada mereka. Ya, murah hati kepada mereka juga. Kepada anak-anak yang tidak punya uang, sudahlah, datang saja makan kita bersama-sama. Kita kasih roti, kita kasih susu, kita kasih makanan yang enak dan seterusnya. Jadi kita tidak hanya bisa menerima dari umat saja, tapi kita juga bisa memberikan apa yang bisa kita berikan kepada umat, yaitu pembinaan, pembekalan kepada anak-anak kecil ini, ya, anak-anak muda areka ini kita berikan itu. Ya, jadi saudaraku terkasih, apa yang bisa kita mendapatkan dari umat, tapi juga kita juga bisa memberikan apa yang bisa kita berikan. Kita beri pembinaan pada mereka dan seterusnya, dan mereka bahagia, mereka gembira. Bukan hanya saya, postulat saya juga bersama-sama mendampingi mereka, Lexio Divina, dan luar biasa. Semoga Anda dan saya dan kita semua membagikan dari apa yang kita miliki. Kita bersyukur, bahagia itu kalau kita bersyukur atas apa yang kita miliki, yang sedang kita punyai, sebesar apapun, sekecil apapun. Mari saudara, kita mohon, kita berbagi, ya, bermurah hati, mencintai orang lain. Bukan nanti, bukan banyak atau sedikitnya, tapi ketulusan hati kita kepada orang lain, kepada sesama kita, terutama orang miskin yang kecil, yang sederhana. Tuhan memberkati kita semua. Bapa, Putra,